Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jani Baniam. Saya dari Universitas Negeri Surabaya dengan prodi S1 Manajemen. Eh, saya angkatan 2023 dengan nomor NIM akhir 260. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya legalitas dan izin usaha. Oke, langsung saja. Saya akan membahas lebih lanjutnya pada slide berikutnya. Oke, membangun bisnis tanpa izin usaha ibarat membangun gedung pencakar langit tanpa memiliki fondasi yang kokoh. Fisiknya tampak megah dari luar, tapi satu guncangan kecil aja bisa meruntuhkan semuanya. Oke, kita akan membahas mengenai fondasi bisnis. Ada tiga pilar utama mengenai legalitas usaha di sini. Ada pengakuan resmi, ada perlindungan risiko, dan kepercayaan stakeholder. Pengakuan resmi, bisnis yang terdaftar sebagai daftar legal mendapatkan perlindungan hukum penuh setiap transaksi dan aset memiliki landasan yuridis. Ya. Kedua, perlindungan risiko memberikan perlindungan hukum saat menghadapi sengketa, klaim pihak ketiga atau kondisi krisis tak terprediksi. Ketiga, kepercayaan stakeholder. Bank, investor, dan vendor skala besar hanya mau bekerja sama dengan entitas berstruktur hukum yang jelas. Begitu. Jadi kalau misalnya dari rekan-rekan sekalian ingin mendapatkan seorang investor atau segala macamnya, maka harus memiliki struktur hukum yang jelas terlebih dahulu. Perbedaan krusial. Perbedaan badan hukum dan usaha melawan badan hukum. Gitu. Badan usaha di sini yang dimaksud adalah CV, firma, dan UD. Sifat entitasnya itu memiliki perbedaan. Hanya wadah usaha untuk badan usaha. Tidak memiliki kepribadian hukum mandiri. Sedangkan badan hukum atau PT, subjek hukum tersendiri bisa menandatangani kontrak dan memiliki aset. Oke. Yang kedua, pemisahan aset. Di badan usaha itu aset pribadi dan aset pemilik perusahaan itu bercampur jadi satu. Sedangkan kalau PT atau berbadan hukum, pemisahan total antara aset perusahaan dan aset pribadi pemilik itu dipisah secara total gitu. Oke, untuk yang ketiga itu akses permodalan. Untuk badan usaha itu sangat terbatas sekali, sulit mendapatkan kredit perbankan dan investasi. Sedangkan badan hukum sangat terbuka luas gitu. Dapat menerbitkan saham dan akses kredit korporat. Oke. Untuk keempat, kelangsungan usaha. Bergantung penuh untuk yang badan usaha bergantung penuh pada pendiri. Jika meninggal, usaha berpotensi bubar seperti itu. Sedangkan PT itu bersifatnya perpetual. Bisnis tetap jalan meski ada pergantian direksi seperti itu. Oke, tanggung jawab secara hukum. Pada badan usaha, harta pribadi dapat disita oleh kreditur jika perusahaan gagal bayar. Sedangkan pada PT sebaliknya, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang disetorkan. Aset pribadi sepenuhnya terlindungi. Oke, next. Mengapa PT? Karena yang pertama itu akses modalnya luas. Bank investor institusional hanya memberikan fasilitas kredit dan investasi kepada PT yang struktur sahamnya yang jelas. Seperti itu. Yang kedua, manajemen multi unit. PT memudahkan pengelolaan berbagai lini bisnis dan cabang di bawah satu payung manajemen dan akuntabel dan terstruktur gitu. Yang ketiga, keberlanjutan bisnis. PT tidak mati bersama pendirinya. Saham dapat diwariskan, bisnis terus berjalan melewati generasi tanpa gangguan. Seperti itu. Oke, tahapan praktisi. Di sini untuk mencapai perizinan terintegrasi itu ada eh, 3 step krusial di sini. Yang pertama itu pembuatan akta pendirian oleh notaris seperti itu. Langkah pertama adalah mendatangi notaris yang bersertifikat dan terdaftar di Kemenkumham. Dalam proses ini, para pendiri menentukan nama PT. Minimal terdiri dari 3 kata unik dan tidak menyerupai nama PT yang sudah terdaftar. Kedua, pengesahan SK Kemenkumham melalui SABH. Setelah akta pendirian ditandatangani, notaris mendaftarkan akta tersebut secara elektronikal melalui sistem administrasi Badan Hukum atau SABH milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Oke, setelah proses verifikasi selesai, ya, Kementerian menerbitkan surat keputusan atau SK pengesahan badan hukum. Dokumen inilah yang secara resmi melahirkan sebuah PT sebagai subjek hukum baru yang diakui oleh negara. Selanjutnya adalah pembuatan NPWP atau perpajakan.
Setelah SK Kemenkumham diperoleh, PT wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat melalui portal website erek.pajak.go.id untuk mendapatkan NPWP badan. NPWP ini terpisah sepenuhnya dari NPWP pribadi. Dari NPWP pribadi para pendiri atau direksi, seperti itu. Selanjutnya adalah registrasi OSS, RBA untuk NIB dan izin operasional. Melalui portal online single submission berbasis resiko dengan domain oss.go.id. Pendiri PT memasukkan kode KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Sistem OSS akan secara otomatis menerbitkan NIB atau nomor induk berusaha yang berfungsi sekaligus sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP. Seperti itu. Oke, saya akan selanjutnya ya. Untuk studi kasusnya, ini adalah tempat magang saya, PT Wijaya Karya Arta, sebagai Internet Service Provider. Profil layanan, PT Wijaya Karta itu menyedia layanan internet ISP untuk segmen korporat dan residensial. Kewajiban mutlak, regulasi Kementerian Kominfo, persyaratan izin penyelenggaraan ISP wajib berbadan hukum PT. Ketiga, pembiayaan. Pemasangan kabel fiber optik dan BTS memerlukan kredit investasi yang hanya cair untuk PT. Segregasi risiko. Risiko operasional jaringan dapat dikelola secara mandiri tanpa membahayakan aset pribadi. Oke, dampak nyata status hukum PT. Itu adalah salah satunya kapasitas kredit bank itu meningkat 3 kali lipat. Yang kedua, syarat klien korporat terpenuhi 100%. Kepatuhan regulasi terpenuhi 100%. Proteksi aset pribadi terlindungi total. Oke, manajemen infrastruktur terpusat. Ini untuk PT Wijaya Karya Arta. Network Operation Center NOC yang 24 jam per 7 memantau kualitas jaringan secara real time untuk seluruh layanan korporat dan residensial secara profesional. Kedua, rekonsiliasi pendapatan sistematis. Seluruh tagihan dari ratusan pelanggan dikelola melalui sistem billing terpadu atas nama PT, memastikan keuangan transparan dan tidak tercampur dengan rekening pribadi. Manajemen bandwidth dan upstream. Pembelian dari provider transit internasional hanya dapat dilakukan atas nama entitas hukum korporat. Daya tawar vendor ekstra kuat. Negosiasi perangkat keras atau hardware jaringan distributor resmi jauh lebih kuat sebagai entitas PT. Oke, legalitas adalah investasi, bukan hanya sekedar biaya. Melegalisasi usaha menjadi PT bukan sekedar urusan birokrasi. Ini adalah investasi strategis dengan pengembalian return yang nyata. Setiap hari, bisnis beroperasi tanpa struktur PT yang tepat. Anda menanggung resiko kehilangan aset pribadi dan membiarkan peluang pertumbuhan besar berlalu begitu aja. Oke, mungkin sampai di sini hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.